Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit berbagi informasi saja teman ya. Kali ini ada servisan sebuah speaker aktif. Aktif speaker subwoofer mini ya. Ini dua speaker, dua box alias stereo, tapi isinya mono. Ini mereknya apa ini ya? Profen. Seperti ini. Ini tulisannya aja stereo tapi dalamnya mono ya, seperti ini. Ini udah saya bongkar. Nah, jadi lihat di sini. Dia driver amplifier atau power amplifiernya hanya menggunakan dua buah TR. Jadi ini hanya sepasang alias mono teman ya, sepasang TIP 31 dan TIP 32 ya, sering digunakan pada mini speaker aktif atau speaker aktif yang murah-murahan. Tulisannya biasanya seperti ini. Subwoofer the best quality sound system Extron aktif speaker. Di sini tulisannya Profen ya. Di panel depan tone kontrolnya tulisannya Profen, di sini tulisannya Extron. Beda teman ya, antara di karton box dengan di panel depan, mereknya aja udah meragukan ya. Jadi ini menggunakan mono driver, tapi untuk dua buah speaker. Ini speakernya sekitar 5 in ya kalau nggak salah, 5 in atau 6 in ya. Ini kerusakannya atau gejala kerusakannya yaitu pertamanya itu nyetrum teman ya, di input belakang, input audio ya, input sinyal audio dari HP atau dari MP3 player sini. Nah itu katanya kalau dipegang dimasukkan ke HP nyetrum banget ya. Ternyata penyebab ketika kabel input ke jack HP atau ke audio Bluetooth itu nyetrum, itu disebabkan karena trafo teman ya. Trafo untuk power supply, untuk mensuplai drivernya ini bocor trafonya. Jadi trafonya itu bocor antara gulungan primer dengan sekunder. Jadi antara tegangan masuk PLN AC220 dengan output AC ya, outputnya masih AC di seberangnya di sekunder itu bocor, ada kebocoran nilainya sekitar 1 kilo ohm kalau diukur ya. Itu ternyata bocor teman-teman. Yang menyebabkan kesetrum itu trafonya bocor. Itu perlu diingat teman ya, kalau teman-teman mempunyai speaker aktif atau amplifier yang ketika jack kabel inputnya dipegang nyetrum atau HP-nya jadi hang kalau dicolokkan ke speaker aktif atau ke ampli, itu karena trafonya bocor teman ya. Perlu diwaspadai karena trafo bocor lama kelamaan dia akan konslet dan bisa merusak perangkat ya, terutama perangkat DVD atau Bluetooth, MP3 ataupun HP yang dicolokkan ke speaker bisa rusak. HP-nya bisa meledak IC-nya nanti. Soalnya tegangan AC dari primer trafo itu bocor ke sekunder. Jadinya kalau dipegang nyetrum, padahal masuk ke rangkaian amplifier sudah DC tapi masih nyetrum gara-gara groundnya itu tersambung ke trafo dan trafonya bocor. Setelah kerusakan itu selesai, ternyata kerusakannya masih ada lagi. Itu suaranya kecil atau bunyinya itu nggak bisa keras, nggak bisa lantang gitu, cuma lirih-lirih ya. Ketika volume ini diputar ke kanan atau diputar sampai full, itu suaranya dari speaker tuh hanya terdengar seperti bunyi seperempat seperti ini ya. Jadi nggak bisa full. Jadi walaupun ini sudah diputar full volume, subwoofer sudah full, treble bass sudah full semua, itu suaranya kayak kayak suara HP teman-teman ya. Ini dia pakai op amp nya
JRC 4558D ya, sering digunakan pada tune control ataupun di preamp 4558. Sini elko nya 1000 microfarad 35 volt ya, karena cuma handle speaker kecil. Dan di sini sudah saya tambahkan kabel. Nah, ini saya akan jelaskan itu. Jadi karena yang punya ini cuma untuk di kamar ya, sebenarnya yang punya speaker ini sudah punya amplifier yang besar atau sudah punya speaker yang ukurannya cukup besar. Di speaker aktif ini nanti hanya ditempatkan di kamar atau untuk ruangan-ruangan kecil-kecilan saja. Jadi dia udah punya speaker yang besar, jadi budgetnya yang murah-murah aja lah. Biaya servisnya itu ditekan biar hemat ya. Jadi enggak saya ganti komponen, enggak ada yang ganti komponen, cuma ini saya akali teman-teman, biar suaranya tambah keras, tambah kencang dan lantang, enggak lirih atau enggak apa ya, suaranya tuh enggak kayak terhambat gitu ya. Ini subwoofernya saya hubungkan ke sini, ke bass ya. Nah, ini subwoofernya nggak ada modul subwoofernya teman-teman, jadi cuma ada, pas saya bongkar itu cuma ada potensio subwoofernya aja, nggak sambungannya nggak ada ya, maksudnya nggak ada modul bluetooth apa, nggak ada kit subwoofernya. Di sini lihat, ini potensio bass sebelah nomor 3 ya, kalau dibalik nomor 3, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, nomor 2 ini saya hubungkan kabel ke potensio subwoofer nomor 2 juga, dan nomor 3 ini saya hubungkan ke potensio subwoofer nomor 3 gitu aja ya, untuk menghemat biaya. Tapi suara juga lumayan lah untuk musikan di kamar, suaranya juga sudah lumayan, nggak terlalu kecil, nggak ngebrek ya. Terus untuk ini subwoofer kaki nomor 1 ini ya, kaki nomor 1 dari potensio subwoofer saya hubungkan ke input ya, input volume atau input dari sinyal dari DVD MP3 atau dari jack HP, dari jack belakang tadi. Saya tambahkan resistor ukuran 1 kilo ini, yaitu 1 kilo ohm masuk ke pin 1, pin nomor 2 tadi ke nomor 2 bass, pin nomor 3 bass ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini saya sambungkan di potensio treble nomor 2. Potensio treble nomor 2 ini saya sambungkan ke pin nomor 2 potensio volume. Jadi ini potensio volume nomor 2 atau output dari volume ya. Ini saya sambung pakai kabel ke pin nomor 2 treble ya, dengan tujuan agar suaranya lebih keras, lebih lantang, tidak lirih ya. Oke, cuma seperti itu aja teman-teman ya. Jadi nggak ada yang ganti, ini cukup menghemat biaya servis karena yang punya juga sudah punya power yang besar atau amplifier speaker yang besar. Di speaker ini kalau bisa nggak ganti komponen, cuma diakali gitu aja ya, karena ini juga sudah sangat lama dongkrok atau sudah lama banget nggak dipakai di gudang ya. Spare partnya juga masih bagus. Jadi daripada ganti IC, ini kayaknya IC op-amp nya rusak ya. Ini saya jumper aja, atau ada resistor molor nih ya, menyebabkan dia suaranya lirih. Ini saya akali seperti itu tadi ya, nomor 2 treble ke nomor 2 volume, nomor 2 dan nomor 3 bass ke nomor 2, nomor 3 subwoofer, dan nomor 1 pin nomor 1 subwoofer saya hubungkan pakai resistor ke pin input dari sinyal audio LR inputnya ya. Cukup seperti itu teman ya, cukup mudah, sederhana untuk mengakali atau mengatasi speaker aktif yang suaranya nggak bisa kenceng ya, terus nggak butuh banyak biaya. Itu cukup membantu. Karena untuk di kamar ya sudah just lumayan lah suaranya. Oke, akan saya coba dulu ya, seperti apa suaranya setelah diakali.
Oke teman-teman, ini udah nyala ya, udah saya colokkan ke listrik. Ini nyala, lampu indikator merah power. Oke, nyala, nggak ada suara dengung ya. Ini akan saya coba, saya cek sound. Nih akan saya cek sound dulu pakai Az-Zahir NU Nahdlatul Ulama. Bismillah. Nah, ini baru volume segini sudah keras ya. Nah, ini baru segini sudah suaranya sudah lantang ya, sudah keras. Mantap bro. Bassnya juga lumayan lah, nggak ngebrek, nggak, suaranya ngebassnya itu cukup empuk ya, tidak atas. Pokoknya suaranya bassnya itu nggak ngebrek, lumayan speaker aktifnya untuk musikan di kamar ya. Oke, saya pegang transistor final TP31 TP32, hangat ya, nggak terlalu panas, normal pokoknya. Oke, jos. Jadi servis kali ini cukup mengakali aja itu ya, mengakali tadi jumper antara pin input audio dan treble, bass dan subwoofer. Jadi sudah normal kembali ini. Nah, ini baru volume segini ya, baru volume sedikit sudah keras. Ini coba saya naikkan volumenya. Nah, baru 1/4 ya. Sebelum diservis, sebelum saya utak-utak ini, itu volume segini nggak ada suaranya ya. Setelah saya akali tadi, volume segini sudah ada suara keras normal ya. Saya coba setengah ya. Suaranya sangat keras bro, mantep pokoknya untuk musikan di kamar ya, sholawatan jos. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kali ini. Mungkin videonya bagi para master, para ahli elektro nggak begitu bermanfaat ya. Tapi mungkin bagi pemula yang baru belajar dan menemui kerusakan seperti ini, cukup diakali seperti aja teman ya. Mudah dan hemat tentunya, nggak butuh banyak ganti komponen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ya. Klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.